Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ramandara Pesnawan. Di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok saya adalah bertema nilai mutlak. Nah, materi yang saya akan jelaskan itu adalah yang pertama, apa itu nilai mutlak, yang kedua, sifat-sifat nilai mutlak, dan yang ketiga itu persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Nah, di sini kita akan jelasin apa itu nilai mutlak. Nah, nilai mutlak merupakan suatu bilangan real tanpa adanya tanda tambah atau kurang. Nilai mutlak dari X yang dinotasikan sebagai nilai mutlak X merupakan jarak antara titik X ke bilangan 0 pada garis bilangan. Nah, contohnya, nomor 1 itu nilai mutlak 2 itu yaitu 2, dan nilai mutlak min 4 itu 4, dan nilai mutlak 3 yaitu 3. Nah, contoh soal 4 itu nilai mutlak min 3 itu sama dengan, jadi itu dia ngejelasin kalau nilai mutlak itu ibaratkan kata min ketemu min, jadi hasilnya jadi plus. Kenapa nilai mutlak min itu hasilnya plus? Ya karena itu. Jadi min, misalkan contoh nomor 4, nah ada min 3, nilai mutlak min 3. Nah dijelasin itu min dalam kurung min 3 itu sama dengan positif 3. Nah nilai Nah, apa aja sih sifat-sifat nilai mutlak? Nah, kalau sifat-sifat nilai mutlak itu, nah yang pertama itu misalkan nilai mutlak A dan B itu sama aja, hasilnya sama kayak nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Nah, kalau sifat yang kedua itu pembagian. Jadi nilai mutlak A per B itu sama aja hasilnya sama kayak nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Nah, kalau yang nomor 3 itu dia juga sama aja. Jadi nilai mutlak X pangkat N itu sama aja kayak nilai mutlak X dipangkatin N. Jadi hasilnya sama aja. Jadi nggak mengganggu hasilnya. Nah ini ada contohnya. Nah misalkan yang nilai mutlak A itu 2, nilai mutlak B itu min 4. Nah, nah, nah misalkan nilai mutlak AB itu sama dengan 2 dikali min 4 sama dengan min 8. Nah, hasilnya kalau di jumlahin itu sama dengan 8. Nah, sama aja kayak nilai mutlak A dikali nilai mutlak B sama dengan min 2 dikali min 4 sama dengan 2 kali 4 itu sama dengan 8. Nah, dari kedua sisi ini, nah hasilnya sama-sama tetap 8. Jadi tidak mempengaruhi misalkan nilai mutlak A dan B maupun nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Yazid Adim. Saya akan menjelaskan tentang persamaan nilai mutlak. Ya, di sini ada penjelasannya. Persamaan yang memuat variabel X di dalam tanda mutlak. Konsep dasar persamaan nilai mutlak ini hampir sama dengan nilai mutlak itu sendiri. Hanya saja kamu harus mencari solusi X yang memenuhi untuk setiap persamaan. Ini adalah contoh soal yang pertama. Nilai mutlak X plus 2 sama dengan 6. Jadi di sini ada X, nilai mutlak X ini ada dua caranya. Yang pertama, X jika X lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, min X jika
X kurang dari 0. Ya, di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hukum nilai mutlak X sama plus 2 sama dengan X plus 2 X jika X plus 2 lebih dari 0. X plus 2 sama dengan 6. Kenapa 2? Karena 2-nya turun ke bawah. 6-nya ini dari soal. X sama dengan 6 kurang 2. X sama dengan 4. Kenapa 4? Karena 6 dikurang 2 sama dengan 4. Ya, di sini kemungkinan 2 menggunakan cara yang bawah ini. Hukum mutlak X plus 2 sama dengan min dalam kurung X plus 2 jika X plus 2 kurang dari 0. Min dalam kurung X plus 2 sama dengan 6. Negatif X kurang 2 sama dengan 6. Min X sama dengan 6 plus 2 X sama dengan 8. Kenapa bisa hasilnya 8? Karena 6 plus 2, 8. Kenapa ada negatif ya? Karena X yang ini tuh ada negatifnya, jadi pindah ke sini. Ya, sehingga HP-nya hasilnya nilai mutlak negatif 8 dan 4. Nilai mutlak ya. Jadi dari satu soal ini hasilnya min 8 dan 4. Ya, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan nilai mutlak. Jadi, persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang membuat variabel X di dalam tanda mutlak. Konsep dasar persamaan nilai mutlak ini hampir sama dengan nilai mutlak itu sendiri. Hanya saja, kamu harus mencari solusi X yang memenuhi untuk setiap persamaan. Oke, kita lanjut mungkin ke contoh soal. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Jadi, di contoh soal ini kita mendapatkan soal nilai mutlak 3x plus 4 sama dengan nilai mutlak x plus 8. Jadi, mungkin dari soal ini kita akan menggunakan cara nilai mutlak A angkat 2 sama dengan nilai mutlak B angkat 2 pangkat 2. Jadi, A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2, A pangkat 2 diambil B pangkat sama dengan 0. Oke, kita lanjut caranya. Jadi, nilai mutlak 3x plus 4 kita kita taruh di tempat A. Jadi sama dengan nilai mutlak x plus 8 kita taruh tempat B. Jadi kita penjumlahan kita samain. Jadi nilai mutlak 3x ditambah x 4 ditambah 8. Kenapa bisa dapat 4x? Karena 3x ditambah x. Jadi di sini tuh 1x. Jadi hasil 4x plus 4 ditambah 8 jadi 12. Kenapa sini dapat 2? Jadi kita kurangkan karena 3x dikurang x itu di sini 1x jadi 2x plus 4 dikurang 8 jadi min 4. Ya plus 4. Oke, lanjut. Nah, jadi 4x plus 12 sama dengan 0 atau 2x min 4 sama dengan 0. Jadi di sini kita tukar ya. Jadi 4x sama dengan min 12 karena 0-nya udah nggak kita pakai. Jadi 12 kita pindahin ke kanan.
Jadi hasilnya 4x sama dengan plus 12. Atau kalau kita keluarkan 4-nya, jadi tuh x sama dengan plus 12 dibagi 4. Jadi sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Sini 12 min 12 dibagi 4 jadi sama dengan min 3. Sama halnya perhitungan sama dengan perhitungan pertama. Jadi 4-nya kita pindahin, jadi yang tadinya min jadi plus, terus x sama dengan 4 dibagi 2, hasil 2. Jadi sehingga semua soal atau tentang soal nilai mutlak ini hasilnya min 3, min 3 atau 2. Segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan adalah kalimat matematika terbuka yang membuat ungkapan kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Sedangkan ketidaksamaan atau pertidaksamaan mutlak absolut adalah pertidaksamaan yang selalu benar untuk setiap nilai pengganti variabelnya. Sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk A kurang dari 0, maka X mutlak lebih dari sama dengan A, sehingga min A lebih dari sama dengan X lebih dari sama dengan A. Untuk A lebih dari 0, maka X mutlak lebih dari sama dengan A, sehingga tidak ada nilai X yang memenuhi. Untuk X mutlak kurang dari sama dengan A dengan A kurang dari 0, maka X kurang dari sama dengan A atau X lebih dari sama dengan min A. Untuk yang keempat, X mutlak lebih dari A, maka min A lebih dari X lebih dari A. Sifat ini juga berlaku untuk tanda lebih dari sama dengan. Dan ada X yang kelima, X mutlak lebih kurang dari A, maka X lebih dari min A atau X kurang dari A. Sifat ini juga berlaku untuk tanda kurang dari sama dengan. Untuk X mutlak kurang dari sama dengan A, maka X kuadrat kurang dari sama dengan A kuadrat. Sifat ini juga berlaku untuk tanda kurang dari. Untuk yang ketujuh, tinggal diganti lebih dari sama dengannya saja. Untuk contoh satunya, kita mempunyai soal mutlak 7x min 2 lebih besar sama dengan 5. Kita menggunakan cara untuk X mutlak lebih besar dari A, maka X kurang dari min A atau X lebih dari A. Sifat ini juga berlaku untuk tanda lebih besar sama dengan 7x min 2 lebih kecil sama dengan min 5. 7x nya turun, lebih kecil sama dengannya dipindahkan, dan minus 5 nya menjadi minus 5 plus 2 karena kita pindah ruas. 7x lebih kecil sama dengan min 3 sama dengan X lebih kecil sama dengan minus 3 per 7.
Kita lanjut yang kedua. 7x min 2 lebih besar sama dengan 5. 7x lebih besar sama dengan 5 plus 2 sama dengan 7x lebih besar sama dengan 7. Jadi x lebih besar sama dengan 7 per 7 sama dengan 1. Dengan himpunannya menjadi x lebih kecil sama dengan min 3 per 7 atau x lebih besar sama dengan 1. Kita akan masuk contoh soal nomor 2, yaitu dengan bentuk mutlak 2x min 2 lebih kecil dari mutlak x min 5. Nah, kita akan menyelesaikannya menggunakan cara seperti ini, yaitu fx ditambah gx dikali fx min g. X lebih kecil sama dengan 0. Nah, tanda perbandingan ini menyesuaikan pada yang ada pada soal, yaitu lebih kecil. Jadi sini menggunakan lebih kecil dari 0. Oke. Jadi mutlak 2x min 2 yaitu sebagai fx dan mutlak x min 5 sebagai gx. Ini sebagai mutlak x min 2 dan ini sebagai mutlak x min 5. Nah, jadi kita akan menjumlahkan dulu, yaitu 2x ditambah x sama dengan 3 dan min 2 ditambah min 5 sama dengan min 7. Nah, ini hasil dari penjumlahan. Dan 2x dikurang x sama dengan x, min 2 dikurang min 5 sama dengan 3. Nah, ini hasil dari pengurangan ini. Dan lebih kecil sama dengan 0. Nah, lebih kecil ini. Nah, dikarenakan ini adalah faktor, yaitu kita akan ubah menjadi bentuk 3x min 7 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Nah, kita akan mencari ini dulu. Ini, cari nilai x, yaitu berarti 3x min 7 sama dengan 0. Jadi min 7 itu pindah ke kanan, sama dengan jadi 7. Berarti 3x sama dengan 7 dan x sama dengan 7 per 3. Nah, ini pindah karena menjadi per atau dibagi. Nah, oke, x-nya sini udah dapat. Nah, kita akan mencari x yang sebelah sini. Tuh, x plus 3 sama dengan 0. Jadi 3 sama dengan, jadi x sama dengan min 3. Nah, pindah ke kanan. Nah, x-nya ini sudah dapat. Nah, ini juga sudah dapat. Berarti kita akan membuat garis bilangan, yaitu 3x dan 2 1 per 3. 2 1 per 3. Nah, kita akan mencari nah, sini nih, ini terbuka nih, karena tanda perbandingan itu yaitu lebih kecil. Kalau lebih kecil sama dengan 0, tertutup dengan ini lebih tebal kayak bola. Ini terbuka ya. Kita akan mencari tanda. Nah, selanjutnya kita akan mencari tanda apakah di sini min atau plus, apakah sini min atau plus, apakah sini min plus. Nah, kita ambil 0, nih nilai 0. Kalian boleh mengambil apa saja yang ada pada nilai tengah nih. Ini sebagai pembatas, berarti nilai tengah. Boleh 1, boleh min 1, boleh 1 atau 2. Kita akan ambil 0 aja, x-nya sama dengan 0. Ini x sama dengan 0. Nah, berarti 3x. Ini x-nya jadi diubah menjadi 0. 3 dikali 0 sama min 7. Jadi ini habis. Min 7, jadi ini saya min 7 plus 3 sama dengan min 21. Nah, ini min 21 ya. Berarti nilai di tengah itu yaitu min. Nah, min. Kita
kita akan mencari nilai ini apakah min atau plus. Jadi X-nya itu sama dengan kita ambil 3. Nah, X sama dengan 3, yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9, min 7 sama dengan 2, ini sama dengan 6, berarti dikali 2 dikali 6, berarti sama dengan 12. Berarti sini plus. Nah, ini plus. Kita akan mencari nilai ini. Berarti kita ambil min 4. Nah, min 4. 3 dikali min 4 sama dengan min 12. Nah, ini sama dengan 1. Sama dengan 1. Sama dengan 19. Ini sama dengan 19. Ini min 1 dikali sama dengan hasilnya 19. Nah, berarti sini plus. Oke, plus. Nah, kita kembali lagi melihat nih soal atau ini nih. Nah, tandanya itu yaitu lebih kecil dari 0. Nah, yang lebih kecil dari 0 itu kemudian hasilnya itu adalah min. Nah, berarti yang kita arsir nih, jadi di arah sini nih. Berarti, nah, ini min dong. Berarti hasilnya itu min 3 lebih kecil dari X lebih besar dari 7/3 atau 2/1/3. Nah, ini hasilnya. Oke, paham? Sekian dari materi kalkulus nilai mutlak ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa disampaikan lewat komen. Terima kasih.